kami dari kelompok logika bahasa yang diampu oleh SMP Lampung Bapak Rahmat Rayofi, SPD MPB. Di sini, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, gelar Sikang Rane Samudera Pindah dengan ujung RPM 08. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri dengan ujung RPM 10. Perkenalkan, nama saya Supadana dengan ujung RPM 34. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra dengan ujung RPM 22. Mungkin dari situ kami akan langsung lanjut ke pemateri. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, saya Septiana Putri sebagai pemateri pertama. Yang akan saya sampaikan yaitu pengertian logika. Logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara halus, tepat, dan teratur. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu logika pada abad Yunani kuno. Logika dimulai sejak tahun 624 Masehi sampai 548 Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan default dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales juga mengatakan bahwa akhir adalah arke Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales mengenal logika induktif. Nah, ada beberapa nih dalam logika Thales. Yang pertama yaitu dalam logika Thales air adalah arke alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan karena tanpa air tumbuhan mati. Yang kedua, air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air juga uap, air juga es. Mungkin itu materi 2 akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Baik, akan saya lanjutkan logika pada abad pertengahan. Pada awal abad pertengahan hingga tahun 1141, perkembangan logika masih berkisar pada konsep logikanya Aristoteles, terutama predikasi dan logika proposisi. Dua karya tersebut ditambah karya Boethius dan Porphyrius seringkali disebut sebagai logika lama. Sesudah tahun 1141, 4 karya Aristoteles yang lain lebih dikenal sebagai logika baru. Logika lama dan logika baru diberi nama logika antik, yang dibedakan dengan logika modern atau logika suposisi yang dikembangkan pada filsuf Arab. Baiklah, saya akan melanjutkan materi keempat yaitu logika pada abad modern. Meski sempat terhenti, sejarah perkembangan logika masih berlanjut. Pada abad ke-16, lahirlah logika modern atau dasar-dasar pemikiran tokoh-tokoh seperti George Boole, Charles Sanders Peirce, dan lainnya. Sejarah logika modern memang melibatkan banyak tokoh. Namun, pelopor logika modern ini ialah Francis Bacon. Beliau merupakan filsuf dari era Renaissance. Di era Renaissance banyak berkembang ilmu pengetahuan yang punya pengaruh besar hingga masa modern kini. Logika modern ini yang masih dipakai sampai sekarang, terutama ilmu-ilmu pasti seperti matematika dan IPA. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang ada di atas. Berdasarkan materi yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa logika merupakan cabang filsafat. Logika juga bisa didefinisikan sebagai teori penyimpulan yang berlandaskan pada suatu konsep. Nah, logika juga dimulai sejak Thales 9624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Pada awal abad pertengahan hingga tahun 1141, pada abad ke-16 lahirnya logika modern atas dasar pemikiran tokoh-tokoh seperti George Boole dan Charles Sanders Peirce dan lainnya. Kami dari kelompok 1 meminta maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.